Di sini dia buat sebuah video seolah-olah Rasulullah itu dirasuki oleh setan. Karena Rasulullah dirasuki setan, akhirnya Rasulullah menyembah berhala, memuji-muji berhala. Sejarah ini tidak pernah terjadi pada Rasulullah. Ini fitnah. Coba kita simak lagi. Tiba-tiba setan datang dan merasuk ke dalam diri Nabi. Tuh. Ini nggak pernah terjadi kepada Rasulullah seperti ini. Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW belum menjadi seorang nabi dan rasul, di masa kecilnya itu tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah menyembah berhala. Apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad SAW sholat sebelum menerima wahyu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus terus menyuarakan channel Sunnah Nabi. Ya, jadi channel itu mengatasnamakan Sunnah Nabi, tapi isinya adalah penistaan terhadap agama Islam. Ini harus kita suarakan terus agar pihak kepolisian mengusut ini sampai selesai, teman-teman ya. Seperti yang sering sekali saya katakan di channel ini, bahwa kalau di Indonesia itu viral bisa menjadi jalan kita untuk menahi mungkar. Dengan kita suarakan, dengan kita keluarkan aspirasi kita, semoga channel yang menghina agama Islam ini bisa secepatnya diproses. Di video sebelumnya banyak yang berkomentar, "Bang, channelnya udah dihapus, Bang, videonya nggak bisa dibuka, channelnya nggak bisa dibuka." Sebenarnya bukan tidak bisa dibuka, bukan kehapus, videonya tetap bisa ditonton, teman-teman. Liciknya dia tuh merubah settingan negara. Jadi terkhusus untuk akun YouTube yang settingan lokasinya Indonesia tidak bisa membuka channel YouTube dia ini. Tetapi ketika kita ketik di pencarian sini ya, kita ketik Sunnah Nabi, video-video dia tetap bisa muncul, tetap bisa ditonton. Hanya saja ketika kita buka channelnya nggak bisa. Tetapi ketika saya rubah settingan YouTube saya menjadi luar negeri seperti Amerika Serikat, maka channel YouTube dia akan muncul. Ya mungkin dia sengaja menyeting seperti ini karena mulai ketar-ketir, mulai sadar bahwa dirinya sudah diburu oleh pihak kepolisian. Sebenarnya yang namanya jejak digital itu sulit untuk dihilangkan, apalagi jejak digital yang pernah viral sebelumnya, video-video yang pernah viral sebelumnya, channel-channel yang pernah viral sebelumnya, ataupun website yang pernah viral sebelumnya, itu tidak bisa dihilangkan karena sudah banyak yang mereupload, sudah banyak yang membahasnya. Sedikit informasi, jadi berhati-hati juga para konten kreator yang wanita-wanita ya, yang suka mengumbar aurat di sosial media. Video-video Anda itu tidak bisa dihilangkan lagi dari sosial media, apalagi sudah viral. Jadi ketika Anda taubat, video Anda pun juga terus ditonton banyak orang. Nauzubillah. Jadi hati-hati ya. Dipikir lagi sebelum ngupload video, sebelum ngupload gambar di sosial media. Karena kalau kemaksiatan yang diperlihatkan, contohnya seperti aurat, setiap orang yang melihat dan berhasrat, ya tentunya menimbulkan dosa untuk Anda yang menguploadnya. Tetapi ketika Anda mengupload edukasi, mengupload kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, insya Allah juga jadi pahala jariah. Itu hanya sekilas info lewat saja ya. Semoga bermanfaat. Kita fokus lagi ke channel bejat ini, yaitu channel Sunnah Nabi ya. Namanya sih bagus, Sunnah Nabi, tapi isinya astagfirullah, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Di sini dia buat sebuah video seolah-olah Rasulullah itu dirasuki oleh setan. Karena Rasulullah dirasuki setan, akhirnya Rasulullah menyembah berhala, memuji-muji berhala. Sejarah ini tidak pernah terjadi pada Rasulullah. Ini fitnah. Coba kita simak lagi. Tiba-tiba setan datang dan merasuk ke dalam diri Nabi. Tuh. Ini nggak pernah terjadi kepada Rasulullah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Orang-orang lain tidak tahu apa yang dialaminya. Mereka adalah garanik, yang syafaatnya benar-benar bisa diharapkan. Ya, jadi admin channel ini kurang ajarnya juga. Dia sering mengutip dalil-dalil Al-Quran, hanya sepotong-sepotong, terjemahan saja, dan dia tafsirkan seenaknya, semau-maunya, dan itu menyesatkan sekali. Mereka adalah garanik, yakni burung-burung bangau yang terbang tinggi. Syafaat mereka benar-benar dapat diharapkan. Astaga, Muhammad memuji dewi-dewi kita. Dia kembali ke agama awalnya, agama kaum kita. Astagfirullahaladzim. Apakah dia barusan mengakui Tuhan lain selain Allah? Iyo, mungkin Allah beneran punya anak perempuan. Astagfirullah. Tauhid? Tauhid apaan? Setelah memuji berhala-berhala Quraisy, Muhammad dan masyarakat Mekah bersama-sama bersujud untuk menyembah. Ya,
Jadi mereka menarasikan Rasulullah Wow, sujud ini belum pernah. kepada berhala. Dan di sini para sahabat Nabi kaget melihat Rasulullah sujud kepada berhala. Wow, ini belum pernah terjadi. Iya, apakah kita harus sujud juga? Dia itu nabi kita, tentunya dia lebih tahu. Semua muslim dan non-muslim bersujud di depan patung dewi-dewi mereka. Astagfirullah. Di hari itu, Muhammad jadi musyrikin lagi, sama seperti masyarakat. Setelah itu, Muhammad tampaknya masih sering menyembah para dewa-dewi Quraisy. Astagfirullahaladzim. Ini parah sekali ya. Kita tuh sebagai umat Islam memiliki akidah, memiliki keyakinan bahwa Rasulullah itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Pahami ini baik-baik ya. Para ulama sepakat ada 3 hal kesalahan yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Yang pertama, para nabi Rasulullah itu tidak mungkin salah dalam menyampaikan syariat. Nggak mungkin, karena Rasulullah itu dituntun langsung oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, melalui malaikat Jibril. Makanya kita sami'na wa ata'na itu sama Al-Quran dan hadisnya Rasulullah, karena itu nggak mungkin salah. Sangat fatal sekali kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran salah, hadis salah. Bisa jadi kufur kan jadinya. Kecuali memang orang-orang kafir, mereka kan adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Makanya dia selalu menafsirkan Al-Quran sesuka dia, lalu mengatakan, oh ini salah, oh ini kejahatan, padahal dia sendiri yang tidak tahu. Bagi kami, Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi itu ya, yang pertama, seorang rasul atau seorang nabi tidak mungkin salah menyampaikan syariat. Yang kedua, seorang rasul itu tidak mungkin melakukan dosa besar. Jadi fitnah sekali kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah mengintip wanita ganti baju seperti yang dinarasikan di channel bejat tersebut. Angin meniup gorden, dan Nabi Muhammad melihat Zainab telanjang di kamarnya. Rasulullah juga difitnah pernah meniduri pembantunya kepergok oleh istrinya. Rasulullah, engkau berdusta dan menipuku agar bisa meniduri babuku? Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Maksum, tidak pernah bersalah. Itu yang harus diyakini. Ingat baik-baik ya, sebagai muslim itu wajib kita punya keyakinan bahwa Rasulullah maksum, dijaga dari kesalahan, dosa-dosa besar. Tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah hal-hal yang semacam itu. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Jadi kalau ada umat Islam, ada orang yang mengaku Islam tapi tidak meyakini bahwa Rasulullah maksum, maka perlu dipertanyakan pengakuannya sebagai Islam. Dia benar-benar Islam atau bukan. Selanjutnya, kesalahan ketiga yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Rasulullah ialah menyembah kesyirikan. Enggak mungkin teman-teman, karena mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya sama, yaitu tauhid, menyembah hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi seorang nabi dan rasul, di masa kecilnya itu tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah menyembah berhala. Apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad SAW sholat sebelum menerima wahyu? Karena saya lihat di Al-Quran dari Nabi Ibrahim AS agama sudah Islam dan sudah ada perintah sholat. Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi tidak sembah berhala. Jadi fitnah yang amat sangat keji ya, yang diceritakan di dalam channel bejat tersebut bahwa Rasulullah pernah kerasukan jin lalu menyembah berhala. Astagfirullahalazim. Ini fitnah ya Allah. Semoga orang ini, siapapun adminnya, siapapun di balik channel itu, segera ditangkap oleh pihak kepolisian, segera diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Jangankan narasi-narasi fitnah semacam itu, membuat sebuah kartun animasi lalu mengatakan bahwa itu adalah Rasulullah, itu pun sudah penistaan agama. Kabarnya pihak kepolisian sudah mulai menyelidiki ya, channel ini, siapa adminnya, siapa pemiliknya. Ya semoga aja cepat bisa terselesaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.